Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi tentunya dengan saya di channel ini, channel Hadi Batola. Kita akan melihat sebagian kondisi yang ada di desa saya lagi, Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jengket, teman-teman. Yang saat ini, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 21 Januari tahun 2025, yang saat ini masih sebagian besar desa kami itu terendam air, walaupun sampai saat ini saya masih belum sempat ya untuk melihat kondisi yang ada di desa, teman-teman. Jadi sebagian wilayah saja yang saya perlihatkan yang masih bisa kita pantau dengan menggunakan motor ini ya. Jadi kalau untuk ke wilayah transmigrasi yang ada di belakang sana itu kita sudah nggak bisa lagi itu ke sana naik motor ya, karena kondisinya airnya terlalu tinggi, teman-teman. Nah, ini musola juga ya, halamannya ya juga sudah terendam air. Nah, jadi informasi juga nih bagi teman-teman yang ingin melintasi Jalan Raya 7 ini menuju ke Kecamatan Jejengkit. Ada yang saya lihat paling enggak 2 titik ya yang menyebabkan teman-teman itu wajib berhati-hati, teman-teman. Dan itu sudah masuk dalam wilayah Desa Jejengkit Muara. Jadi teman-teman nanti di sana ada menemukan beberapa titik atau 2 titik yang cukup berbahaya untuk dilewati pengguna jalan ya, baik motor ataupun mobil. Ini juga ada jalan yang sudah terputus nih. Nah, ini rusak banget ya, karena jalannya terendam air, teman-teman. Nah, ini juga ada jalan yang terputus, tapi kayaknya nggak ada yang rusak nih di samping kiri kanannya, jadi kita cukup pelan-pelan saja. Alhamdulillah pagi tadi ada hujan ya, teman-teman, cuma nggak lebat. Jadi alhamdulillah nggak lebatnya itu, teman-teman. Kita cuma melihat sedikit ya di wilayah RT 5 dan juga RT 4 ya. Tujuan kita ke RT 3 sih ya sebenarnya. Kita mutar saja melewati jalur yang ada di sini, karena jalur yang umum saya gunakan dari rumah saya menuju ke pasar Kamis, pasar di desa itu, teman-teman. Itu jalannya sudah terendam air ya. 70% terendam air dan kondisi jalan yang kultur tanahnya itu lemah. Jadi saya nggak berani ya lewat sana ya. Takut ban kita amblas, teman-teman. Cuma kalau melewati jalur ini, selain jalannya yang terendamnya agak lebih surut ya dibanding yang ada di RT 3, juga di sini kultur tanahnya itu keras, teman-teman. Mohon maaf ya, ini lagi flu nih ya. Nah, itu halaman-halaman rumah warga tuh ya yang di seberang sana. Bahkan air sudah memasuki rumah, teman-teman. Bukan cuma halamannya saja ya. Air sudah memasuki ke dalam rumah. Untuk mencapai ke RT 3 atau ke pasar, teman-teman, lokasi pasar ya, hari ini bukan hari pasar sih, itu dari sini ada beberapa titik sih yang agak dalam, kayaknya 2 sampai 3 titik ya. Tapi karena kultur tanah jalannya ini keras, saya memutuskan jalan sini, tidak melewati jalur yang ada di RT 3 sana di depan rumah sana, karena di sana kultur jalannya itu lembek lemah, teman-teman. Takutnya amblas ban kita nanti di sana ya. Kalau di sini kayaknya insya Allah aman. Dan dari sini kita sudah bisa melihat ini jalannya sudah terendam air.
Jadi untuk jalan yang namanya ini Handil Tatah Pandan ya. Nah, ini kayaknya sudah mencapai 50% terendam air. Atau 60% deh ya. 60%-an ya terendam air. Kita pelan-pelan saja. Karena ketinggian airnya cukup bervariasi sih. Ada beberapa titik nanti yang menurut saya lumayan dalam. Nah, ini kondisinya teman-teman, ini halaman rumah juga ya. Nah, itu wah, lumayan nih teman-teman. Kalau pakai metik ya mending nggak usah ya lewat sini ya. Nah, di depan kita ini juga ada titik yang lumayan sih menurut saya, lumayan dalam ya. Kita oper gigi dulu teman-teman, antisipasi. Kayaknya ada yang dalam nih di sini ya, ada yang benar nih kayaknya nih. Kayaknya di sini nih. Nah, di sini ya. Oh, lumayan teman-teman. Nah, kaki kita pun sudah nyentuh air ya. Nah, alhamdulillah. Ini halaman-halaman rumah, tanaman-tanaman sudah mulai menguning teman-teman. Tak apa-apa, sound orang, kita pelan saja. Jadi kalau jalan seperti ini teman-teman, kita benar-benar harus bisa memilih jalur ya. Tapi kayaknya untuk jalur ini, di jalan ini kayaknya aman teman-teman. Palingan untuk metik ya yang berhati-hati ya. Kalau salah pilih jalur yang agak cukup dalam, mungkin motornya nanti akan mogok. Nah, itu ada metik tuh ya. Tapi orang sini teman-teman, dekat aja nih. Nah, ini salah satu rumah juga yang tergenang air teman-teman. Lumayan tuh ya, dari mungkin 5 sampai 10 cm ya air di dalam rumah teman-teman. Dan ini sudah berlangsung sekitar lebih 10 hari kayaknya nih ya. Oh bukan ya, dari hari apa kemarin ya yang mulai naik air ya, paling 1 minggu lah teman-teman. 1 minggu ya, belum 10 hari sih ya yang mulai masuk ke rumah sih, yang banyak sudah masuk ke rumah. Nah, ini tuh rumahnya juga sudah terendam teman-teman. Nah, di sini ada rumah yang terendam juga tuh ya. Terkecuali rumah-rumah yang dibikinnya baru sih ya, di atas tahun 2021. Itu mereka bikin rumah itu tinggi-tinggi teman-teman. Karena kami juga pernah kebanjiran parah ya di tahun 2021. Dan ini masih belum apa-apanya ya. Dibanding dengan banjir di tahun 2021, kita nggak mengharapkan mudah-mudahan sih ya nggak seperti di tahun 2021 untuk ketinggian air ini. Kita ambil ke kanan teman-teman. Nah, ini ada masjid. Di depan masjid ini halamannya juga sudah terendam air nih ya. Nah, ini sudah terendam air semua. Di sini jalannya juga nih sudah terendam air di sini. Di sini ada sekolah.
yang saat ini terlihat nggak ada aktivitas belajar mengajar ya, karena memang kelas mereka itu terendam air teman-teman. Nah ini kondisi sekolahan di sini ya, itu terendam air sampai ke dalam kelas teman-teman. Ini ada juga rumah yang terendam air nih ya di sini ya. Nah ini juga jalannya terendam air cukup dalam, cuma karena kultur tanah di bawah ini aja keras teman-teman, kultur jalannya ini keras ya. Jadi aman sih naik motor seperti ini masih ya, tapi untuk metik nggak disarankan untuk melewati jalur ini juga ya, karena metik itu kalau panbelnya sudah basah teman-teman, walaupun mesinnya nggak mati ya, nggak bisa jalan juga ya di kondisi banjir seperti ini. Dan di depan sana ada satu titik yang ditakuti oleh pengendara motor. Ya di sini nih, cuma kultur tanahnya aja yang keras ya. Nah di sini lumayan. Wah ini motor kita sampai hampir knalpotnya hampir terendam tuh. Cuma karena kultur jalannya yang keras kita bisa melewati teman-teman. Tujuan kita ada di depan sana di musola ya, saya mampir di sana dulu. Kebetulan nanti beberapa hari ke depan nanti ada peringatan Isra di musola ini teman-teman. Kita mampir dulu di sini. Nah ini saya pulangnya memutuskan tidak melalui jalur yang awal-awal kita lewati teman-teman, karena saya sudah nggak boncengan lagi, dan mudah-mudahan ya bisa melewati jalur yang cukup dalam ini di wilayah RT3 nih teman-teman. Ini ada yang menuju musola nih, jalan kaki ya. Karena air di sini juga cukup dalam, dan kesulitannya itu kultur tanah yang lembek teman-teman, lemah di sini ya. Jadi kita benar-benar harus bisa memilih jalur yang agak keras ya. Nah ini di sini teman-teman. Wow, ini paling titik yang menurut saya paling mendebarkan ya. Tapi alhamdulillah saya nggak salah milih jalur teman-teman. Nanti tadi agak ke samping jalan ya. Kalau di tengah ya otomatis nanti di sana saya lihat itu agak lemah. Nah ini juga saya harus melihat dulu, memandang-mandang dulu jalur mana yang harus saya ambil. Alhamdulillah nih, titik yang merupakan satu titik yang merupakan cukup dalam bisa kita lewati. Nanti ada, setahu saya masih ada beberapa titik lagi di depan, satu yang cukup dalam teman-teman. Nah ini teman-teman, kultur tanahnya yang lemah ini ya yang menjadi masalah ya. Tadi berangkatnya saya boncengan, jadi nggak berani lewat sini. Nah ini cukup dalam juga di sini, ketinggian airnya cukup tinggi, mungkin lebih dari 50 cm kayaknya ya, minimal sih 50 cm. Ini kita milih jalur juga teman-teman, karena di sini tuh di tengah tuh kayaknya lemah banget. Nah ini kondisinya ya, rumah-rumah pada terendam. Nah, nah ini satu titik lagi di depan kita ini yang lumayan, baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak salah jalur teman-teman. Alhamdulillah sini selamat di sini lagi nih. Nah ini kaki saya ini terendam teman-teman. Jadi walaupun sudah ada di motor ya, kakinya ya terendam ya. Alhamdulillah kalau sampai sini kita masih ada satu titik lagi yang rawan sih ya. Ada satu titik yang rawan.
Nah itu ada warga juga tuh yang mau ke depan sana ya, itu terpaksa jalan kaki teman-teman, karena motor sejenis motor metik itu susah ya untuk berjalan di atas jalan yang genangan air cukup tinggi seperti ini. Nah di depan kita itu ada genangan air yang menurut saya cukup berbahaya sih ya sebenarnya, karena itu jalannya rusak teman-teman. Jadi mogoknya nanti bukan karena ketinggian air yang terlalu tinggi ya, tapi salah pilih jalur dan ke jalan yang rusak itu ya. Ini saya bingung nih yang milih di mana ini ya. Sini mudah-mudahan aman nih. Nah ini karena jalannya benar-benar rusak di sini. Nah ini ya, yang mau ke depan nih. Izin. Nah ini ya bahayanya teman-teman. Alhamdulillah alhamdulillah enggak sampai. Nah di sini juga hati-hati nih teman-teman. Ini kalau itu di tengah itu otomatis amblas, nih pun mau amblas nih. Aduh. Nah itulah bahayanya sih ya, bukan karena ketinggian air yang cukup dalam, cuma karena kondisi jalan yang rusak ya. Beda dengan jalur yang pertama kita lewati tadi. Di sana itu airnya cukup tinggi juga, cuma kultur tanah dan jalannya itu keras. Nah mungkin sampai di sini dulu ya, karena kita sudah melewati di 2 RT ini yang cukup juga ketinggian air cukup tinggi. Dan secara keseluruhan ya di Desa Cahaya Baru ini mungkin sudah untuk jalannya ini sudah terendam mencapai 75%. Jadi cuma sedikit jalan masih yang belum terendam air. Sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.